Penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease merupakan penyakit menular yang diderita oleh orang-orang dengan taraf hidup rendah dan minim perhatian. Menurut WHO, secara global terdapat 21 penyakit tropis terabaikan yang disebabkan oleh berbagai patogen, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan cacing parasit. Di Indonesia terdapat 8 dari 21 penyakit tropis terabaikan, diantaranya kusta, frambusia, kecacingan, filariasis atau kaki gajah, dan sistosomiasis atau demam keong. Pada tahun 2023, kasus baru kusta dilaporkan sebanyak 14.376 dengan 11 provinsi dan 124 kabupaten atau kota memiliki prevalensi di atas 1 orang per 10.000 penduduk. Sementara itu, ditemukan 69 kasus baru frambusia di tahun 2024 tersebar di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Kendati demikian, upaya reduksi atau pemberantasan dan eliminasi frambusia terus dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. Hingga 2023, terdapat 158 kabupaten atau kota berstatus bebas frambusia, terdiri atas 10 daerah endemis dan 148 daerah non-endemis. Sementara pada tahun 2024 terdapat 99 kabupaten atau kota yang lolos asesmen reduksi frambusia dan berhak menerima sertifikat bebas frambusia. Eliminasi filariasis sudah dilakukan secara bertahap di 236 kabupaten atau kota endemis. Sampai 2023, sebanyak 37 kabupaten atau kota telah dinyatakan eliminasi filariasis dan menerima sertifikat dari Menteri Kesehatan. Selain itu, 3 kabupaten menerima sertifikat eliminasi pada peringatan NTDs Day 2024, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Keerom. Adapun sistosomiasis atau penyakit demam keong hanya ditemukan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kendati demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian karena sistosomiasis belum sepenuhnya tereliminasi dari Indonesia. Mengenai penyakit tropis terabaikan seperti cacingan, pemerintah memberikan perhatian besar dan mengajak seluruh kabupaten atau kota untuk bersama-sama menurunkan angka prevalensi cacingan menjadi kurang dari 10%. Salah satu penyakit NTD yaitu filariasis. Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria atau nematoda dari superfamilia Filariodea yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini dikenal juga sebagai kaki gajah atau elephantiasis karena pada kasus kronis dapat menyebabkan pembengkakan ekstrim pada kaki, lengan, atau alat kelamin menyerupai kaki gajah. Filariasis disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria utama. Yang pertama, Wuchereria bancrofti, yaitu penyebab 90% kasus, kedua Brugia malai, dan ketiga Brugia timori. Cacing ini menyerang sistem limfatik manusia. Nyamuk seperti Culex, Anopheles, atau Aedes yang terinfeksi larva cacing atau mikrofilaria menularkannya ke manusia melalui gigitan. Mikrofilaria kemudian berkembang menjadi cacing dewasa di pembuluh limfa, menghasilkan lebih banyak larva yang beredar dalam darah. Adapun gejala dari penyakit ini, yang pertama fase akut, terdiri dari demam berulang, pembengkakan kelenjar getah bening, radang saluran limfa atau limfangitis, dan nyeri dan pembengkakan di tungkai atau skrotum. Kedua, fase kronis, yaitu limfedema atau penebalan kulit dan jaringan di kaki atau tangan, hidrokel atau pembengkakan skrotum pada pria, elephantiasis atau pembesaran ekstrim akibat penyumbatan aliran limfa. Bagaimana cara pengobatannya? Yang pertama, obat antiparasit terdiri dari diethylcarbamazine atau DEC dan albendazole atau ivermectin untuk membunuh mikrofilaria dan cacing dewasa. Dan penanganan gejala kronis yaitu perawatan kebersihan kulit untuk mencegah infeksi sekunder, terapi fisik seperti elevasi kaki dan perban kompresi, dan pembedahan pada kasus hidrokel atau elephantiasis parah. Cara mencegahnya, yang pertama pengendalian nyamuk menggunakan kelambu berinsektisida, menghindari gigitan nyamuk, membersihkan lingkungan untuk mengurangi serangan nyamuk. Kedua, pengobatan massal, yaitu yang pertama program pemberian obat DEC dan albendazole di daerah endemis untuk memutus rantai penularan.
Filariasis termasuk penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease dan dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak ditangani. Pencegahan dan pengobatan dini sangat penting untuk mengurangi dampaknya. Peran Nakesmas atau tenaga kesehatan masyarakat dalam penanganan penyakit tropis. Yang pertama, edukasi dan promosi kesehatan, seperti menyebarkan informasi tentang pencegahan penyakit tropis melalui penyuluhan di masyarakat. Kedua, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti penggunaan kelambu atau pengelolaan air bersih. Selanjutnya, ada deteksi dini dan pelaporan kasus seperti melakukan surveillance aktif untuk mengidentifikasi gejala penyakit tropis di komunitas, melaporkan kejadian luar biasa atau KLB ke puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Ketiga, partisipasi dalam program pengobatan massal. Keempat, pemberantasan vektor dan sanitasi lingkungan. Dan terakhir, kolaborasi dengan tenaga medis profesional, yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan puskesmas atau rumah sakit untuk rujukan kasus, dan membantu dalam pendataan dan monitoring program kesehatan pemerintah. Dadah.